Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Tumaila hadrati Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi nafa'anallahu bi ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Tabu ahkamis shaiti wad dabaihi wad dhuhaya wal at'imah. Kita menjelaskan tentang hukumnya hewan berburu, menyembelih hewan, terus menyembelih hewan kurban, kalau ad-dhuhaya menyembelih hewan kurban, wal at'imah termasuk makanan yang dimaksud di sini adalah makanan yang berasal dari hewan yang makulil lahmi, hewan yang bisa dimakan dagingnya. Jadi kita menjelaskan tentang masalah itu. Nah, hukum asalnya itu kan kalau hewan apapun yang makulil lahmi ilal samak wal jarod. Jadi ilal samak wal jarod itu hewan tersebut kan harus, agar halal menjadi dimakan itu harus disembelih terlebih dahulu. Banyak sekali sepeda. Jadi hewan tersebut harus melalui proses yang disembelih. Nah, proses menyembelih ini kan kalau secara syarak itu kan harus dengan memotong lehernya. Jadi memotong lehernya kan begitu secara syaraknya. Jadi harus dengan melalui memotong lehernya. Sekali sepeda. Jadi harus dengan dimotong lehernya. Motong yang namanya leher itu kan ada mulai dari pangkalnya leher sampai pangkalnya tenggorok kan gitu. Kalau ini kan pangkal leher. Kalau yang ini kan pangkal tenggorok. Pangkal tenggorok maksudnya bagian bawahnya tenggorokan. Nah, menyembelihnya itu pokoknya antara pangkal leher ini sampai dengan pangkal tenggorok itu berarti, maka itu yang dinamakan dengan menyembelih secara syar'i kan begitu. Jadi pokoknya goresannya itu ada di bagian itu tadi, maka itu termasuk menyembelih secara syar'i. Nah, bagian yang harus putus di antara ini tadi, antara dua bagian ini tadi. Bagian yang harus putus yang pertama adalah disebut dengan qat'ul hulqum. Jadi yang memotong hulqum. Ini qat'ul hulqum. Yang kedua adalah qat'ul mar'i atau qat'ul mari. Qat'ul mari. Jadi hulqum, kalau hulqum wahwa majriyun nafsi, dukhulan wa khurujan, jalan nafas. Jadi saluran pernafasan, keluar masuk. Itu hulqum. Terus yang kedua mari. Mari itu apa? Mari itu adalah majriyut ta'ami wasyarabi minal halqi ilal mi'dati. Jadi termasuk jalannya minuman dan makanan masuk yang menghubungkan antara mulut atau tenggorokan yang atas maksudnya sampai dengan mi'dah itu lambung. Jadi jalan makanan sama itu namanya al-khulqum dengan al-mari.
Ini dua ini termasuk yang utama. Dua ini yang termasuk yang utama. Ini harus betul-betul putus. Kok dua ini kok nggak putus, berarti sembelihannya gagal. Hewannya termasuk bukan disembelih, sudah tidak masuk kategori disembelih. Tidak masuk kategori disembelih. Mengapa? Apa sebabnya? Kalau dua jalan ini kok tidak putus, hewan tersebut hidupnya itu menjadi hidupnya itu masih hayatan mustaqirroh. Jadi hidupnya hewan itu masih disebut dengan istilah hayatan mustaqirroh. Apa itu hayatan mustaqirroh? Hidup yang masih ada kemungkinan sembuh. Bentuknya hayatan mustaqirroh. Nyawanya itu masih ulet. Jadi kalau dua hal ini, al-mari sama al-khulqum kok nggak putus, ada kemungkinan hewan yang disembelih itu menjadi sembuh. Kalau sembuh berarti nggak jadi mati. Nah, hidup hewan yang demikian itu masih disebut dengan istilah hayatan mustaqirroh. Tapi kalau dua organ ini kok sudah putus, jadi al-khulqum wal mari kok sudah putus, ya, sudah putus, maka hidupnya itu bukan lagi hayatan mustaqirroh, tapi hidupnya sudah menjadi hayatan madbuhah. Hayatan madbuhah itu hidup yang disembelih gitu. Itu hayatan madbuhah, nggak mungkin sembuh gitu. Kalau seumpama kita bahasakan itu nggak mungkin sembuh, itu namanya hayatan madbuhah. Jadi seumpama ada 1000 hewan disembelih, itu paling yang mungkin sembuh itu 1 gitu. Itu pun udah berdasarkan keajaiban. Jadi berdasarkan keajaiban, udah nggak mungkin sembuh. Pokoknya kalau dua ini kok sudah diputus berarti nggak mungkin. Tapi kalau salah satunya ini kok putus dan satunya kok masih utuh, berarti masih ada kemungkinan sembuh. Jalan nafasnya putus, jalan makanannya sembuh, tidak putus, masih ada kemungkinan sembuh. Nafas itu enggak kan, nafas itu kan enggak ada kemungkinan kan tidak pakai istilahnya paru-paru, pakai nafas perut misalkan, kalau bisa aja. Jadi hayatannya itu masih hayatan madbuhah, hayatan mustaqirroh. Pokoknya kalau dua ini. Terus yang ditambah lagi dengan dua halnya itu dikenal dengan istilah wadijain. Jadi dua tadi al-khulqum wal mari, yang kedua yang dua berikutnya adalah wadijain. Wadijain itu otot yang berada di kanan dan kiri. Ada otot yang berada di kanan dan kiri. Pembuluh darah besar istilahnya. Pembuluh darah besar dua-duanya. Itu dikenal dengan istilah wadijain. Tapi secara syara wadijan ini tidak harus putus. Kalau wadijan ini seandainya putus lebih baik, seandainya tidak putus tidak apa-apa, tidak pengaruhi sahnya menyembelih. Jadi yang wajib putus itu dua jalan tadi itu, jalan nafas sama jalan makanan. Itu ya, itu tata cara untuk menyembelih, tata cara menyembelih. Jadi ada empat hal. 1 al-khulqum, 2 al-mari, yang kedua wadijain kanan dan kiri. Jadi 4 syaratnya menyembelih. Nah, hewan yang disembelih itu hewan yang termasuk makulil lahmi dan punya leher, kemudian hidupnya di daratan. Kalau nggak punya leher,
Apa contohnya hewan nggak punya leher yang hidup daratan? Nggak ada kan? Ini nggak punya leher dan hidup daratan, apa contohnya? Hah? Babi punya leher, tapi babi kan bukan makulil lahmi. Babi itu bukan makulil lahmi. Hewan apa yang punya leher yang makulil lahmi? Apa? Yang tidak punya leher yang makulil lahmi kan nggak ada selain daripada ikan sama belalang. Belalang dan ikan nggak perlu disembelih, cuman kotorannya perlu dikeluarkan. Tepi jalan. Nah itu ya, itu ini yang utama kalau disembelih. Nah yang berikutnya kan yang berikutnya untuk makulil lahmi itu hewan yang bisa dimakan kan tidak hanya yang disembelih, tapi juga termasuk hewan yang hasil buruan kan begitu. Hewan dari hasil buruan. Kalau dari hasil buruan kan nggak mungkin untuk langsung sembelih seketika kan nggak mungkin. Misalkan hewannya adalah kijang kan cepat sekali dan dia harus dikejar dengan menggunakan hewan buruan. Hewan untuk berburu. Hewan untuk berburu kan bisa termasuk terdiri atas burung. Kemarin mana syaratnya hewan yang termasuk hewan buruan? Wa yajuzu ayakhilu al istiyadu ay aklul masoti bikulli jarihatin muallimatin minas sibai, ya kan? Jadi boleh atau alias halal berburu atau memakan hewan buruan. Jadi aklul masot, memakan hewan hasil yang diburu oleh siapa? Bikulli jarihatin muallimatin, dengan semua jenis hewan yang terdidik kan bu. Jarihatin muallimatin, dengan segala jenis hewan yang bisa melukai dan terdidik. Terdidik itu maksudnya bagaimana? Nanti ada penjelasannya. Di situ yang dimaksud dengan jarihah itu siapa saja? Min siba'il bahaimi kal fahdi wan namiri wal kalbi. Seperti dengan menggunakan macan kumbang, misalkan macan kumbang kok dididik kok bisa, dididik untuk berburu kok bisa, maka macan itu juga bisa termasuk bagian dalamnya, atau an-namiri, pokoknya segala jenis bentuk seperti macan lah. Terus kemudian al-kalbi, anjing juga begitu. Ini termasuk yang bisa digunakan untuk berburu. Termasuk juga wamin jawarihit toiri, termasuk hewan yang bisa burung, dari kelompok burung yang bisa digunakan untuk berburu. Apa contohnya? Contohnya di situ disebutkan kasokrin wabazin fi ayyi maudhi'in kana. Jadi termasuk burung elang, burung alap-alap, pokoknya burung yang sering dipakai, yang bisa dididik misalnya. Boleh. Bisa dipakai untuk berburu. Nah, terus sekarang kemudian batasannya, karena namanya hewan itu kan hewan yang dididik itu maksudnya yang bagaimana? Ini ada batasannya. Wa min jawarihit thairi kasokrin wa bazin fi ayyi maudhi'in kana jarhis sibai wa thairi wal jarihati mustaqabnya. Wa syaraitu ta'limiha al jawarihi arba'atun antakuna ida arsalta istarsalat ida zajarta in zajarot. Syaratnya terdidik itu pertama, kalau misalkan hewan itu dilepaskan maka dia segera lari mengejar. Kalau dia disuruh untuk menahan, berhenti, ternyata berhenti betulan. Kan itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Wa idza qatalat
syaitan lam takul minhu syai'an. Kalau dia misalkan membunuh hewan buruannya itu terpaksa harus dibunuh terlebih dahulu sama hewan tadi, hewan yang dilepaskan, hewan yang untuk berburu tadi yang dilepaskan. Maka dia tidak memakan sama sekali, dia hanya sekedar menggigit supaya hewan itu tidak lari terus kemudian dibawa ke tuannya. Jadi dia nggak memakan sama sekali, nggak makan sedikit pun. Kalau misalkan kok dimakan sedikit saja, misalkan termakan sedikit saja, maka hukumnya sudah bukan lagi yang mu'allimatin, sudah bukan termasuk mu'allimatin. Kalau sudah bukan termasuk mu'allimatin, maka hewan tersebut sudah tidak masuk lagi kelompok hewan buruan yang diperbolehkan. Kalau bukan termasuk kelompok hewan buruan yang hewan berburu yang dibolehkan, maka hewan hasil buruannya termasuk kelompok tidak halal. Jadinya begitu. Tidak masuk kelompok hewan yang halal. Jadi meskipun hewan yang diburunya nanti itu mati, sampai mati, dikejar sampai mati misalkan, terus digigit habis itu sampai mati misalkan, hewan yang untuk digunakan untuk berburu tadi tidak makan sama sekali. Syarat utama. Itu syarat utama. Ya. Kalau misalkan kok hewan buruannya itu sampai di tuannya itu kok sudah mati, terus bagaimana? Ya nggak masalah, hukumnya tetap halal meskipun itu sudah mati. Asalkan satu tadi. Jadi hewan yang digunakan untuk berburu tadi itu memang sudah terdidik. Satu. Kalau misalkan kok ditemukan belum mati bagaimana? Kalau ditemukan belum mati, ya harus disembelih. Kalau misalkan kok ditemukan belum mati, hewan itu dibawa ke tuannya kok belum mati, misalkan, ya harus disembelih. Jadi harus disembelih. Nah, itu ya. Jadi harus disembelih. Kenapa kok harus disembelih? Soalnya masih ditemukan penyembelian yang dilakukan dengan jalan melepaskan hewan buruan tadi, terus kemudian hewan buruan menangkap hewan tersebut sampai kemudian hewan buruannya itu mati dibawa ke tuannya sama hewan buruan tadi. Hukum buruannya tadi itu memang halal, tapi penyembelihannya kan ibaratnya kayak kurang sempurna kan begitu. Berbeda dengan kalau misalkan hewan itu masih hidup dibawa oleh hewan yang digunakan untuk berburu, dibawa ke tempat tuannya dalam kondisi masih hidup, maka bisa disempurnakan dengan menyembelih kan begitu. Bisa disempurnakan dengan menyembelih. Nah, itu ya. Jadi menyembelih hewan hasil buruan itu adalah dalam rangka penyempurnaan. Tapi aslinya ketika melepaskan hewan tersebut dengan baca bismillah, tuh dikejar betulan, begitu tangkap karena hewannya itu saking kesitnya, ditangkap pas digigit ternyata sampai putus, mariknya saya putus misalkan. Akhirnya hewannya mati, hewan buruannya mati tadi, asalkan memenuhi syarat-syarat yang tadi itu, maka hewan buruannya tadi tetap hukumnya adalah halal. Meskipun yang berburu itu tadi ya syaratnya adalah harus terdidik, yang ada 4 tadi. Jadi fa'in adamat ihda syara'id lam yakhillu ma akhodathu. Kalau misalkan dari syarat hewan buruan yang jumlahnya 4 tadi itu kok hukumnya kok tidak terpenuhi, apa saja? Ida arsalat istar salat yang pertama, yang kedua ida zajarot in zajarot yang kedua, yang ketiga ida kotalat soidan lam takul minhu syai'an yang ketiga, yang keempat ayyatakar rorodalika minha. Jadi berulang kali, hal semacam itu dilakukan berulang kali. Kalau hal semacam itu sudah dilakukan berulang kali, maka hukumnya adalah
hewan tersebut berarti sudah terdidik. Jadi hewan itu sudah termasuk terdidik. Terus kemudian watajuz zakatu bikul 5 yajrahu illa bisinni wa dhufri. Boleh menyembelih hewan itu dengan segala apa saja, dengan segala benda, pokoknya yang penting benda tajam, kecuali asin wa dhufr, kecuali gigi sama kuku nggak boleh. Meskipun kukunya tajam tapi nggak boleh dipakai untuk menyembelih pakai kuku, nggak boleh, nggak sah. Meskipun kukunya tajam dan bisa memotong al-mari' wal khulqum, ini nggak boleh. Terus kemudian asin juga begitu, gigi, menyembelih kok dengan gigi, nggak punya apa pisau gigit langsung lehernya, nggak bisa ya. Nah, tapi boleh dengan segala sesuatu yang bisa melukai, kahadidin wa nuhasin, kemarin itu yang toknya terbuat dari besi, al nuhasin ya. Terus kemudian watahillu zakatu kulli muslimin, orang yang menyembelih hukumnya adalah muslim yang pertama, kulli muslimin, muslim. Yang kedua wa kitabiyin, ahli kafir kitabi. Kafir kitabi itu siapa? Al Yahuda wan Nasoro, disebutkan di sini Yahuda wan Nasrani. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Apakah orang Yahudi dan orang Nasrani sekarang itu termasuk kelompok bagian dari kafir kitabi? Ada yang menyebutnya sebagai tidak, ada yang menyebutnya masuk, ada yang menyebutnya sebagai masih masuk. Sebenarnya ada 3 pendapat dalam hal ini. Masih masuk, kenapa? Kalau dikelompokkan masih masuk. Kitab Injil sama kitab Yabur, kitab Injil, Zabur sama Taurat itu pengubahannya, pemalsuannya itu sudah sejak sebelum zamannya Nabi. Sebelum zamannya Nabi Muhammad. Kitab itu sudah dirubah. Artinya kalau misalkan sampai sekarang kok masih ada perubahan misalkan. Masih ada perubahan itu tidak masih termasuk bagian dari kelompok perubahan yang terjadi sebelumnya masa kenabian. Makanya kemudian masih dikelompokkan terus sama dengan kondisi sebelumnya Nabi. Makanya kemudian masih disebut sebagai ahlu kitab. Ada orang Nasrani dan orang Yahudi. Kalau berdasarkan standarnya itu. Nah, misalnya ada ulama yang menyebut bahwasanya Yahudi dan Nasrani sekarang itu nggak bisa disamakan dengan Nasrani zamannya Nabi. Mengapa? Karena terlalu banyaknya perubahan. Ada yang menyebut ada ulama yang mengatakan semacam itu. Terus alhasil kemudian hukumnya bagaimana? Hukumnya dengan orang Yahudi dan orang Nasrani sekarang. Kalau kehati-hatian itu memang kita mengikuti sikap dan kehati-hatian yang menyatakan bahwasanya tidak masuk. Tapi secara secara istilahi mungkin masih kelompok yang ketiga tadi itu masih kelompok yang masuk. Jadi orang Nasrani dan orang Yahudi sekarang itu masih kelompok masuk dalam kategori yang lebih hati-hati yang pertama tadi. Kalau orang Majusi bagaimana? Orang Majusi, orang penyembah Authan. Kalau orang Majusi dan orang penyembah Authan itu tidak masuk kelompok kitabi. Jadi kafirnya termasuk kafir, istilahnya kafir yang betul-betul kafir, yang tidak punya kitab yang diakui secara samawi. Kalau yang kitabi itu kan yang samawi, jadi yang tidak diakui samawi. Kitab Taurat sama kitab Injil kan diakui secara samawi, tetapi dalam prakteknya
Untuk yang Taurat dan Injil karena sudah banyak mengalami perubahan, maka tidak masuk kelompok yang diakui oleh syariat atau oleh Islam pada saat ini. Jadi, disebabkan karena sudah banyak perubahan tadi. Ya, itu ya. Terus bagaimana dengan hukumnya bagian hewan yang terlepas dari hewan yang masih hidup? Semua bagian hewan yang terlepas dari hewan yang masih hidup, bagian hewan itu maksudnya anggota tubuh yang terlepas dari hewan yang masih hidup, maka hukumnya adalah hukum mayyitun, hukum bangkai. Tangan kok terlepas dari orang yang masih hidup, berarti tangan tersebut hukumnya mayyitun, bangkai. Hukumnya bangkai. Terus bagaimana dengan anggota tubuh hewan? Kaki, sayap misalkan, ya termasuk bangkai juga. Jadi termasuk bangkai. Kalau bangkai terus bagaimana hukumnya? Hukumnya misalkan kok dengan bulu ayam gitu. Sampean sholat terus membawa bulu ayam tersebut terlepas dari hewan yang masih hidup, bagaimana? Sholatnya bagaimana? Sholatnya sah apa tidak? Sampai kan membawa kotoran, membawa barang najis. Mayyitun itu kan bangkai itu kan najis toh. Kecuali hewan yang disembelih. Kalau hewan yang disembelih kan berarti halal makulil lakmi dan termasuk suci kan begitu. Nah ini yang tidak disembelih kan berarti mayyitun. Kalau mayyitun kan berarti najis. Berarti sholat dengan bawa bulu ayam yang tidak disembelih itu hukumnya bagaimana? Ya tidak sah, disebabkan karena membawa bangkai, bawa najis tadi. Nah, yang sering dipakai, yang sering terjadi hal yang semacam ini kan bulunya. Selain bulu kucing kan masih ada lagi yang lain. Kemoceng itu dari bulu apa itu? Dari bulu apa itu? Sampai pernah memikirkan apa enggak itu bahwa kemoceng itu termasuk? Sudah sampai pernah memikirkan apa enggak itu? Itu bukan hanya kemoceng. Sampai sering badmintonan. Nah, badminton yang apa? Bolanya badminton itu kan terdiri dari sayap juga. Sayapnya apa itu? Sayapnya mentok kan, sayapnya itik itu. Sayapnya itik. Pak Sam itu punya teman yang produsen, jadi produsen sayap kok. Itu produsen itu diperoleh dari sayapnya itik dan dicabuti dalam kondisi masih hidup. Ayo. Loh, itu kan bukan yang dijual, bukan bangkai, yang dijual kan sudah terangkai dalam produk, namanya produk kok yang dipakai untuk badminton dan tidak untuk dimakan kan. Oleh mengalami manfaat yang bisa dipakai untuk manfaat, untuk olahraga munatolah. Yang jadi masalah itu terus kemudian koknya itu dibawa pada waktu sholat, bagaimana hukumnya? Ya kayak membawa bangkai gitu. Pernah mikirkan hal macam itu? Kalau nggak pernah mikirkan berarti sekarang diberitahu. Itu ya. Itu tadi segala sesuatu yang terlepas dari hewan, anggota tubuh yang terlepas dari hewan, baik itu rambut, bulu. Wa ma quti'a min hayawanin hayyin fahuwa mayyitun illa syar, kecuali rambut itu yang tidak masuk di dalam kelompoknya. Ai al maqtu min hayawanin ma'kulin wa fi ba'dil asli illa syu'ur al muntafa biha fil mafarisi wal malabisi, kecuali rambut yang biasa dipakai untuk
Al-mafaris, membuat tikar. Contoh rambut untuk membuat tikar itu apa? Wol, kan begitu. Wol itu kan bulunya kambing yang biasa dipakai untuk malabis. Wol, terus apalagi banyak kan ya, termasuk yang bisa dipakai untuk tikar. Maka itu tidak masuk, pokoknya masih kelompok rambut, bukan bulu loh ya. Rambut itu berbeda dengan bulu. Rambut itu berbeda dengan bulu. Kalau bulu itu kan yang tumbuh di seluruh permukaan tubuh, tapi kalau rambut itu yang tumbuhnya di kepala kan begitu, sama ekor kan begitu. Ini kan masuk kelompok rambut. Kalau ekor kuda rambut kan yang belakang, bukan bulu yang belakang, yang di ekor itu. Tapi kalau yang ada di permukaan tubuhnya itu masuk bulu. Jadi beda. Jadi asyur dengan bulu itu beda. Nah, kalau yang bulu tadi itu masuk kalau yang terlepas dari orang ya apa, dari kondisi hidup, maka dia masuk bangkai. Masuk bangkai kalau misalkan kok tampak begitu duduk kok tampak tepak sekali ada bulu-bulu berarti alamat itu sudah termasuk terkena najis disebabkan karena ada bulu di anak bangkai. Misalkan kok kelihatan secara kasat mata kok kelihatan, berarti nggak suci. Tapi kalau secara kasat mata kok nggak kelihatan, berarti masih suci. Kalau secara kasat mata kok nggak kelihatan berarti masih suci. Ukurannya pandangan mata. Deh gitu dulu ya. Ini tanya. Hah? Tanya. Kalau seorang pemburu menggunakan panah tempat sasaran yang mati itu punya apa itu? Ya sama ya, lihat panahnya kok. Kalau panahnya itu kok runcing, tajam, terdiri atas benda tajam. Syaratnya kan harus tajam. Tajam itu kan tajam itu berarti runcing, betul-betul runcing. Jadi alatnya itu runcing dan terbuat dari, pokoknya segala sesuatu yang sifatnya adalah runcing. Kalau di sini kan hanya disebutkan jadi aibikulli muhaddatin, jadi bijarohin kahaditin wanuhasin. Jadi dicontohkan seumpama pakai besi atau pakai nuhas itu. Nuhas bentar tuh. Kalau nuhas itu kan tembaga yang dilandepin, yang dilandepin, jadi landep, runcing, landep. Nah, maka itu boleh. Tapi kalau misalkan kok ada tumpul, berarti ya seolah-olah seperti benda tumpul. Kayak berburu pakai senapan pun juga begitu kok. Pelurunya kok tumpul, berarti ya peluru tembak burung sekarang kan rata-rata kan pelurunya tumpul. Bagaimana kalau misalkan pelurunya itu dipakai untuk berburu ya? Hewannya menjadi kayak hewan terpukul, bukan hewan yang disembelih. Kalau hewan yang disembelih itu pelurunya harus runcing. Kalau runcing masuk kategori disembelih. Pakai panah pun juga begitu. Syaratnya mata panahnya itu harus runcing, tajam. Jadi kalau misalkan kok mata panahnya kok tumpul, ya termasuk bagian dari hewan yang mati dipukul. Itu ya. Halal berarti meskipun enggak disembelih langsung mati di tempat kena. Halal. Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan hewannya itu jatuh, begitu jatuh terus kemudian hewannya itu masih bisa disembelih, disempurnakan dengan menyembelih. Disempurnakan. Itu ya. Kalau hidupnya masih ada, tapi kalau hidupnya kalau misalkan nggak ada,
sudah terkena kena pelurunya tadi itu sudah masuk bagian dari makulil lahmi. Apa? Sudah termasuk bagian yang dibolehkan secara nas. Tapi syaratnya yaitu tadi bendanya harus tajam. Udah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.